Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Amri. Saya dari kelas 3B Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecurangan atau fraud. Langsung saja, yang pertama yang saya akan bahas adalah pengertian kecurangan. Kecurangan adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran dengan tujuan yang menguntungkan. Lalu menurut The Institute of Internal Auditor di Amerika, mendefinisikan kecurangan mencakup suatu ketidakberesan dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja. Lalu perlu diketahui perbedaan antara kecurangan dan kesalahan. Kalau kecurangan itu adalah sesuatu yang disengaja, sedangkan kesalahan itu sesuatu yang tidak disengaja. Lalu ada unsur-unsur fraud atau unsur-unsur kecurangan. Yang pertama, dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Misalnya, menipu. Yang kedua, dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi. Misalnya karyawan itu sendiri atau seseorang yang berada di luar organisasi tetapi diajak untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, untuk mendapat keuntungan pribadi atau kelompok. Dan yang keempat, secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Lalu ada klasifikasi kecurangan. Yang pertama ada manajemen fraud, yaitu kecurangan yang biasa dilakukan oleh orang-orang dari kalangan ekonomi kelas atas atau biasa disebut white collar crime. Yang kedua ada employee fraud, yaitu kecurangan yang biasa dilakukan oleh karyawan tingkat bawah, seperti petugas kasir, karyawan bengkel, dan karyawan lainnya yang relatif kecil. Yang ketiga ada computer fraud, yaitu kecurangan yang biasa dilakukan dengan memanipulasi program, file data, dan proses operasi yang dimana bisa mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Lalu ada faktor-faktor yang mendorong kecurangan. Yang pertama, lemahnya internal control pada manajemen. Lalu yang kedua ada tekanan keuangan terhadap seseorang. Yang ketiga tekanan non-keuangan. Dan yang keempat ada indikasi lain. Lalu selanjutnya ada tanda-tanda kecurangan. Yang pertama, terdapat angka yang mencolok dari laporan keuangan tahun sebelumnya. Yang kedua ada perbedaan catatan buku besar dan buku pembantu. Dan yang ketiga, perbedaan yang ditemukan karena melalui konfirmasi. Transaksi yang tidak didukung oleh bukti yang memadai. Yang kelima, transaksi yang tidak dicatat sesuai otoritas perusahaan. Yang keenam, terdapat perbedaan kepentingan pada tugas pekerjaan karyawan. Lalu ada pencegahan kecurangan. Untuk mencegah kecurangan, perusahaan harus memiliki sistem internal yang baik. Lalu, perusahaan harus memberi gaji dan pendapatan yang baik dan memadai untuk karyawannya. Kemudian, perusahaan harus memiliki pengawasan yang sangat baik. Lalu, manajemen harus memberi tindakan yang jelas bagi para pelaku kecurangan. Kemudian, perusahaan harus memberi penghargaan bagi mereka yang telah berprestasi kepada perusahaan. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang kecurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.